Tidak ada yang pernah memperingatkan Ranum bahwa menyapih anak bisa terasa seperti mengkhianati diri sendiri. Tidak ada buku parenting yang menjelaskan bagaimana rasanya ketika seorang ibu harus memilih antara tubuhnya, pekerjaannya, dan tangis anaknya, semuanya dalam waktu yang sama. Quinn baru berusia 2 tahun. Usia yang oleh banyak orang dianggap cukup. Cukup untuk berhenti menyusu. Cukup untuk belajar mandiri. Cukup untuk tidak lagi bergantung pada dada ibunya. Tapi tidak ada yang benar-benar bertanya pada Ranum. Apakah hatinya juga sudah cukup kuat? Keputusan itu awalnya terlihat sederhana. Tidak dramatis. Tidak heroik. Hanya seorang ibu yang lelah, bekerja dari pagi hingga sore, pulang dengan kepala penuh tekanan, lalu menyadari bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Namun sejak hari Ranum berniat menyapih Quinn, hidupnya mulai retak, perlahan, tapi pasti. Tangis Quinn di malam hari berubah lebih panjang. Lebih menuntut. Lebih menusuk. Di sisi lain, dunia Ranum justru semakin dingin. Di rumah, ia mulai dianggap terlalu sensitif. Di kantor, ia mulai dianggap terlalu banyak alasan. Di antara semua peran yang ia jalani, ibu, istri, menantu, karyawan, tidak ada satupun ruang yang benar-benar membiarkannya menjadi manusia. Semua orang menuntut pengertian darinya. Tak satupun benar-benar mencoba memahami. Ranum belum tahu saat itu, bahwa keputusan menyapih Quinn bukan hanya soal ASI. Itu adalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji pernikahannya, merusak kenyamanan kerjanya, mengguncang hubungannya dengan mertuanya, dan hampir membuatnya kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi ketika ia hanya ingin menjadi ibu yang baik. Inilah kisah tentang seorang perempuan bernama Ranum. Tentang keputusan kecil yang dianggap sepele oleh dunia. Namun nyaris menghancurkan hidupnya dari dalam. Tidak ada yang melihat air mata Ranum saat semua orang menganggapnya baik-baik saja. Ia tersenyum seperti biasa. Datang tepat waktu. Menyelesaikan pekerjaan. Menjadi ibu yang berfungsi. Tapi di balik wajah yang tampak utuh itu, ada luka yang terus terbuka, pelan, senyap, dan dibiarkan bernanah. Sejak rencana menyapih Quinn muncul di kepalanya, Ranum mulai merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Setiap kali Quinn merengek dan menarik bajunya, dada Ranum sesak. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa bersalah yang tak pernah diajarkan caranya untuk disembuhkan. Orang-orang berkata, semua ibu pasti melewati ini. Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru kejam. Karena itu berarti Ranum tidak berhak mengeluh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri di tengah malam yang sunyi. Kalau aku lelah, apa aku ibu yang buruk? Kalau aku ingin berhenti menyusui, apa aku egois? Kalau aku ingin bernapas sebentar saja, kenapa rasanya seperti dosa? Tidak ada yang melihat bagaimana Ranum memeluk Quinn lebih lama dari biasanya, seolah meminta maaf tanpa kata. Tidak ada yang tahu bahwa setiap tangisan Quinn terasa seperti tuduhan, seakan anak kecil itu berkata, ibu menyerah. Yang lebih menyakitkan, luka itu tidak datang sendirian. Di rumah, ia mulai mendengar kalimat-kalimat yang terdengar wajar tapi menusuk. Dulu anak-anak baik-baik saja tanpa drama. Sekarang ibu-ibu terlalu banyak perasaan. Di kantor, luka itu berubah bentuk. Menjadi tatapan sinis. Bisikan. Dan lelucon yang selalu menjadikan status ibu bekerja sebagai kelemahan. Ranum ingin berteriak bahwa ia juga manusia. Bahwa ia tidak minta dimengerti sepenuhnya, cukup tidak dihakimi. Tapi ia tidak berteriak.
Ia menelan semuanya. Karena Ranum tahu, di dunia ini, perempuan yang bersuara seringkali dianggap berlebihan. Sedangkan perempuan yang diam perlahan menghilang. Dan di titik itulah, tanpa disadari siapapun, Ranum mulai kehilangan dirinya sendiri, bukan karena ia tidak kuat, tetapi karena terlalu lama dipaksa untuk kuat sendirian. Jika kamu masih membaca sampai di sini, mungkin kamu juga pernah merasakan luka yang sama. Luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak berdarah. Tapi perlahan menghabiskanmu dari dalam. Halo. Iya, kamu. Yang mungkin sedang membaca ini sambil menunggu anak tidur, sambil istirahat kerja, atau sambil pura-pura kuat di tengah lelah yang tidak sempat diceritakan ke siapapun. Selamat datang. Terima kasih sudah berhenti sejenak di cerita ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu satu hal sederhana. Subscribe, bukan sekadar tombol, tapi tanda bahwa kamu ingin terus ditemani cerita-cerita yang jujur, yang kadang pahit, tapi nyata. Cerita yang tidak selalu indah, tapi sering terasa dekat. Semoga hari ini tubuhmu sehat. Semoga hatimu cukup kuat. Dan semoga, kalau kamu sedang lelah, kamu tahu bahwa itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kamu manusia. Aku juga ingin mendoakanmu, siapapun kamu. Semoga anak-anakmu tumbuh dengan cinta. Semoga pekerjaanmu memberi makna. Dan semoga kamu tidak lupa mencintai dirimu sendiri di tengah semua peran yang kamu jalani. Ngomong-ngomong, kamu membaca cerita ini dari kota mana? Jakarta yang bising? Jogja yang tenang tapi penuh tekanan? Atau kota kecil yang sering tak dianggap tapi menyimpan banyak kisah hebat? Tulis di kolom komentar, biar kita tahu bahwa cerita ini tidak berdiri sendiri. Cerita Ranum bukan cerita luar biasa. Ia bukan pahlawan. Ia tidak selalu benar. Ia tidak selalu kuat. Justru disitulah ceritanya penting. Karena mungkin, di beberapa bagian nanti, kamu akan berhenti membaca sebentar. Menarik napas. Dan berkata pelan dalam hati. Ini gue banget. Kalau itu terjadi, jangan buru-buru menutup cerita. Tetaplah di sini. Karena kisah ini bukan tentang menyapih anak semata. Ini tentang perempuan yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Dan perlahan belajar bertahan. Kalau kamu siap. Kalau hatimu cukup terbuka. Mari kita lanjutkan. Karena setelah ini, kamu akan benar-benar mengenal Ranum. Bukan sebagai ibu sempurna, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang agar tidak runtuh. Ranum bukan tipe ibu yang gemar memamerkan hidupnya. Ia tidak sering mengunggah foto keluarga yang sempurna, tidak pandai menulis caption manis, dan tidak punya energi untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hidupnya berjalan apa adanya, dan justru disitulah letak lelahnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Ranum sudah terjaga. Alarm berbunyi bukan untuknya, tapi untuk hidup yang harus terus dijalani. Ia menyiapkan seragam Almera, memastikan pita rambut anak pertamanya terpasang rapi, sambil sesekali menoleh ke arah Queen yang masih terlelap. Anak kecil itu selalu tidur dengan tangan menggenggam baju ibunya, seolah takut kehilangan bahkan dalam mimpi. Almera, 6 tahun, sudah pandai membaca situasi. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus cerewet, dan kapan harus berpura-pura tidak melihat mata ibunya yang sembab. Bunda nanti jemput aku, kan? Tanyanya setiap pagi. Pertanyaan sederhana yang selalu dijawab Ranum dengan anggukan, meski tak jarang ia sendiri ragu bisa menepatinya tepat waktu. Queen berbeda. Ia belum mengenal janji, belum paham alasan.
Dunia baginya hanya terdiri dari rasa aman dan rasa kehilangan. Dan ASI adalah keduanya. Setiap kali Quinn menyusu, Ranum merasa dibutuhkan sekaligus terjebak. Ada cinta di sana, tapi juga kelelahan yang tak pernah selesai. Ranum mencintai kedua anaknya dengan cara yang berbeda, dan itu sering membuatnya merasa bersalah. Pada Almera, ia menebus ketidakhadirannya dengan perhatian berlebih. Pada Quinn, ia bertahan lebih lama dari batas tubuhnya sendiri. Menyapih Quinn bukan keputusan instan. Itu keputusan yang lahir dari tubuh yang terus memberi tanpa jeda, dari kepala yang penuh jadwal, dan dari hati yang mulai kosong. Ranum tahu, jika ia terus memaksakan diri, yang runtuh bukan hanya dirinya, tapi seluruh rumah yang ia bangun. Namun menjadi ibu tidak pernah datang dengan ruang aman untuk mengaku lelah. Setiap keinginan untuk berhenti selalu dibungkus rasa bersalah. Setiap usaha untuk memilih diri sendiri terasa seperti pengkhianatan. Ranum sering bertanya pada cermin. Apakah ibu yang baik harus selalu mengorbankan dirinya sampai habis? Tak ada jawaban. Yang ada hanya hari-hari yang terus berjalan, anak-anak yang terus tumbuh, dan seorang ibu yang berusaha tetap berdiri, meski pelan-pelan kelelahan itu mulai terlihat, bahkan sebelum ia sendiri berani mengakuinya. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi Ranum. Tempat ia bisa melepas lelah, menurunkan bahu yang sejak pagi tegang, dan berhenti berpura-pura kuat. Namun kenyataannya, rumah justru menjadi ruang lain yang menuntutnya untuk tetap bertahan, tanpa banyak suara. Masturoh, mertuanya, bukan perempuan yang kasar. Nada bicaranya halus. Senyumnya tipis. Tapi setiap kalimatnya membawa perbandingan yang tak pernah diminta. Dulu, anak-anak ibu disapih sebelum 2 tahun. Nggak ada drama, katanya suatu sore sambil mengaduk teh hangat. Ranum hanya mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar cerita masa lalu. Itu penghakiman yang dibungkus nostalgia. Setiap tangisan Quinn selalu diikuti tatapan yang sama. Tatapan yang seolah berkata, kamu terlalu memanjakan. Padahal yang Ranum lakukan hanyalah bertahan. Adit, suaminya, berada di tengah-tengah. Ia bukan lelaki jahat. Ia bekerja, pulang tepat waktu, dan mencintai keluarganya dengan caranya sendiri. Tapi Adit sering lupa bahwa diam juga bisa melukai. Ketika Ranum mencoba bercerita, Adit menjawab singkat, sabar saja. Jangan dipikirkan. Kalimat itu terdengar logis. Tapi bagi Ranum, itu seperti menutup pintu perlahan, tanpa suara, tanpa kesempatan. Ranum tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya semakin sering mengurung diri di kamar mandi, menangis pelan agar tak terdengar. Ia belajar menahan napas saat ingin menjawab. Belajar tersenyum ketika ingin berteriak. Di meja makan, ia duduk bersama keluarga, tapi pikirannya terpisah. Ia hadir secara fisik, tapi jiwanya lelah. Ia istri, menantu, ibu, tapi entah kapan terakhir kali ia diizinkan menjadi dirinya sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata Masturoh, bukan pula sikap Adit. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa di rumah ini, Ranum harus selalu mengalah agar semuanya terlihat baik-baik saja. Dan malam demi malam, saat Quinn tertidur di pelukannya, Ranum bertanya dalam hati. Kalau rumah saja bukan tempat aman untuk jujur, lalu kemana lagi aku harus pulang? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Ia hanya menggantung, sama seperti Ranum, bertahan di antara cinta dan kelelahan, di rumah yang penuh orang, namun terasa semakin sunyi. Jika rumah menguji kesabaran Ranum,
maka kantor menguji harga dirinya. Di sana, ia tidak dipanggil Bunda, tidak dipeluk ketika lelah, dan tidak diberi ruang untuk rapuh. Ia hanyalah seorang karyawati, dinilai dari jam masuk, target, dan seberapa sering ia terlihat merepotkan. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Komentar yang terdengar seperti candaan, tapi menusuk. Enak ya, ibu-ibu, bisa izin anak sakit. Kalau nggak siap kerja penuh, kenapa nggak di rumah saja? Ranum tersenyum. Selalu tersenyum. Ia belajar menunduk, menelan kalimat-kalimat itu seperti pil pahit yang harus diminum agar hari tetap berjalan. Namun drama kantor tidak pernah berhenti di sana. Salah paham kecil dibiarkan membesar. Tugas yang seharusnya jelas, sengaja dibuat kabur. Nama Ranum mulai disebut-sebut, bukan karena prestasi, melainkan karena gosip. Ada rapat yang tak mengundangnya. Ada keputusan yang tiba-tiba berubah tanpa penjelasan. Dan ada tatapan-tatapan yang membuatnya merasa bersalah hanya karena pulang tepat waktu untuk menjemput anak. Ranum ingin menjelaskan bahwa ia bekerja sepenuh hati, bahwa ia menyelesaikan tanggung jawabnya, bahwa menjadi ibu tidak mengurangi profesionalismenya. Tapi setiap kali ia membuka mulut, ada rasa takut yang menahan. Takut dicap drama. Takut dianggap bermain peran korban. Takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang menopang keluarganya. Ia mulai datang lebih pagi, pulang lebih sore. Bukan karena ambisi, melainkan untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya tak perlu dibuktikan. Namun kelelahan itu justru menjadi senjata makan tuan. Tubuhnya letih, pikirannya kusut, dan emosinya terkuras. Di balik layar komputer, Ranum sering terdiam lama. Matanya menatap kosong, sementara dadanya sesak. Ia bertanya dalam hati, kenapa aku harus memilih antara menjadi ibu yang hadir atau pekerja yang dihargai? Hari demi hari, kantor tak lagi terasa sebagai tempat berkembang. Ia berubah menjadi ruang yang menggerogoti kepercayaan dirinya, perlahan, sistematis, dan tanpa belas kasihan. Dan di titik itu, Ranum mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Bukan hanya rumah yang tidak aman baginya. Kantor pun telah menjadi tempat di mana ia harus terus bertahan. Atau bersiap kehilangan dirinya sepenuhnya. Malam itu datang tanpa peringatan. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Hanya kelelahan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Queen terbangun lebih sering dari biasanya. Tangisnya bukan tangis keras, melainkan rengekan kecil yang terus berulang, seperti ombak yang tak henti menghantam pantai. Setiap kali Ranu menggendongnya, tangan kecil itu menarik bajunya, mencari sesuatu yang sudah ia putuskan untuk dihentikan. Ranum duduk di tepi tempat tidur, punggungnya bersandar pada dinding. Lampu kamar redup. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Ia sudah terlalu lelah untuk menghitung berapa kali Queen terbangun. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena menahan sesuatu yang lebih berat. "Maaf ya, nak," bisiknya pelan. Kalimat itu terdengar seperti doa, tapi juga seperti pengakuan bersalah. Queen menangis semakin keras. Bukan karena lapar semata, tapi karena kehilangan sesuatu yang selama 2 tahun menjadi dunianya. Dan Ranum, untuk pertama kalinya, merasa seperti orang asing bagi anaknya sendiri. Perasaan itu menghantam tanpa ampun. Air mata Ranum jatuh satu-satu. Ia mencoba diam. Menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tak terdengar. Ia takut jika menangis, ia tak akan bisa berhenti.
Takut jika runtuh, ia tak tahu bagaimana cara berdiri lagi besok pagi. Di kepalanya, semua suara bercampur. Suara mertua yang membandingkan. Suara kantor yang meragukan. Dan suara hatinya sendiri yang berteriak minta istirahat. Kenapa aku nggak cukup kuat? Pertanyaan itu berulang, seperti kaset rusak. Ranum menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Mata sembab. Wajah pucat. Rambut terikat asal. Ia hampir tidak mengenali perempuan itu. Perempuan yang dulu bercita-cita, tertawa lepas, dan percaya bahwa hidup akan lebih ramah. Di titik itulah, Ranum menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia bukan hanya lelah secara fisik, ia kosong. Bukan ASI yang habis. Bukan tenaga. Tapi ruang di dalam dirinya yang selama ini menampung semua tuntutan. Malam itu, sambil memeluk Queen yang akhirnya tertidur karena kelelahan, Ranum membiarkan air matanya jatuh bebas. Tidak ada saksi. Tidak ada penghakiman. Hanya seorang ibu yang akhirnya mengakui satu hal paling jujur dalam hidupnya. Ia sudah sampai di batas. Dan batas itu bukan akhir. Melainkan titik di mana sesuatu harus berubah. Atau ia akan benar-benar hilang. Pagi datang dengan langkah pelan, seolah tahu rumah itu baru saja melewati malam yang panjang. Ranum belum benar-benar tidur. Tubuhnya berbaring, tapi pikirannya berjaga, menyusun ulang dirinya yang semalam nyaris runtuh. Queen masih terlelap di dadanya, napas kecilnya teratur, wajahnya memerah oleh sisa tangis yang belum lama reda. Dari celah pintu kamar, ada bayangan kecil yang berhenti ragu. Almera berdiri di sana. Rambutnya belum disisir rapi, seragam TK-nya belum dikenakan. Ia menatap ibunya lama, terlalu lama untuk anak 6 tahun. Seolah ia mengerti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Bunda, panggilnya pelan. Ranum menoleh, berusaha tersenyum. Senyum yang dipaksakan itu cepat runtuh ketika Almera mendekat, duduk di sisi tempat tidur, dan menggenggam tangan ibunya dengan yakin. Hangat. Tenang. Tidak terburu-buru. Bunda capek, ya? Pertanyaan sederhana itu menghentikan napas Ranum. Tidak ada tuduhan. Tidak ada nasihat. Hanya pengakuan. Ranum ingin menjawab tidak, seperti biasanya. Tapi kali ini, suaranya kalah cepat dari air mata. Ia mengangguk. Satu kali. Kecil. Jujur. Almera memeluknya. Bukan pelukan yang canggung, melainkan pelukan yang terasa seperti rumah. Nggak apa-apa capek. Almera juga kadang capek sekolah, katanya, seolah kelelahan adalah bahasa yang mereka pahami bersama. Lalu kalimat itu datang. Tanpa direncanakan. Tanpa drama. Kalau Queen nangis, nanti Almera bantu. Bunda istirahat dulu. Ranum terdiam. Ada sesuatu yang patah, dan sembuh, di waktu yang sama. Anak kecil itu, yang sering ia titipi tanggung jawab terlalu besar, justru mengajarinya hal paling penting, ibu juga boleh ditolong. Di momen itu, Ranum melihat dirinya dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai ibu yang gagal. Bukan sebagai perempuan yang lemah. Tapi sebagai manusia yang selama ini terlalu lama menahan. Almera tidak meminta Ranum menjadi kuat. Ia hanya mengajaknya bernapas. Dan di antara cahaya pagi yang masuk pelan ke kamar, Ranum tahu, ia tidak sendirian. Ada tangan kecil yang siap membantu, ada cinta yang tidak menuntut kesempurnaan. Untuk pertama kalinya setelah lama, Ranum merasakan sesuatu yang hampir terlupa.
harapan. Bukan harapan besar yang berisik, tapi harapan kecil, hangat, dan cukup, yang membuatnya berani percaya bahwa ia masih bisa bertahan. Dan mungkin, mulai memilih dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Keputusan itu tidak datang dalam bentuk keberanian yang tiba-tiba. Tidak ada musik heroik. Tidak ada pidato panjang di depan cermin. Yang ada hanyalah keheningan setelah tangis, dan kesadaran pelan bahwa jika Ranum tidak berubah, hidupnya yang akan memaksanya berubah dengan cara yang jauh lebih kejam. Pagi itu, setelah Almera berangkat sekolah dan Queen kembali tertidur, Ranum duduk sendirian di ruang tamu. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalakan televisi. Ia membiarkan pikirannya berbicara. Ia menulis. Bukan daftar pekerjaan. Bukan catatan belanja. Melainkan batasan. Batasan tentang tubuhnya. Tentang waktunya. Tentang hal-hal yang tidak lagi bisa ia korbankan. Ranum menyadari bahwa selama ini ia selalu memilih damai orang lain dengan mengorbankan dirinya. Ia mengalah agar tidak disebut menantu durhaka. Ia diam agar tidak dicap karyawan bermasalah. Ia bertahan agar tidak dianggap ibu egois. Tapi harga dari semua itu terlalu mahal. Ia memutuskan satu hal penting. Ia tidak akan lagi meminta izin untuk merawat dirinya sendiri. Di kantor, Ranum berhenti datang lebih pagi hanya untuk pembuktian kosong. Ia mulai bicara, singkat, tegas, tanpa drama. Ia menolak tugas yang bukan tanggung jawabnya. Bukan dengan marah, tapi dengan jelas. Dan jika itu membuatnya tidak disukai, ia siap menanggungnya. Di rumah, Ranum berbicara pada Adit. Bukan dengan tangis. Bukan dengan tuduhan. Tapi dengan kejujuran yang selama ini ia simpan. Aku lelah, katanya. Dan aku butuh kamu di sisiku, bukan di tengah. Adit terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar mendengar. Pada Mas Turoh, Ranum tidak membantah. Ia hanya berkata pelan, setiap ibu punya jalannya sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Ranum, itu revolusi kecil. Keputusan menyapih Queen tetap berjalan. Tidak sempurna. Tidak instan. Tapi kali ini, Ranum tidak menyalahkan dirinya di setiap tangis. Ia tahu, cinta tidak diukur dari seberapa lama memberi, tapi dari seberapa hadir ia menjaga. Keputusan besar Ranum bukan tentang berhenti menjadi ibu yang berkorban, melainkan berhenti menjadi perempuan yang menghilang. Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri bukan sebagai ibu sempurna, melainkan sebagai perempuan yang utuh. Dengan lelahnya, batasannya, dan keberaniannya untuk berkata, "Aku juga penting." Tidak semua perubahan datang dengan hasil yang rapi. Tidak semua luka sembuh dalam satu keputusan. Ranum tahu itu. Hari-hari setelah keputusan besarnya tidak serta-merta menjadi ringan. Queen masih menangis di malam tertentu. Almera masih belajar memahami dunia dengan caranya sendiri. Adit masih belajar hadir sepenuhnya. Mas Turoh masih sesekali membandingkan, meski kini dengan jeda yang lebih panjang. Dan kantor, kantor, tetap menjadi tempat yang menuntut profesionalisme tanpa peduli cerita di baliknya. Tapi ada satu hal yang berubah. Ranum tidak lagi hilang di tengah semua itu. Ia mulai mengenali dirinya kembali. Bukan sebagai ibu yang sempurna. Bukan sebagai karyawati teladan. Melainkan sebagai manusia yang berhak lelah, berhak memilih, dan berhak bernapas.
Ranum belajar bahwa mencintai anak tidak harus berarti menghapus diri sendiri. Bahwa menjadi ibu bukan tentang seberapa banyak yang dikorbankan, melainkan seberapa jujur kita pada batasan kita. Dan bahwa perempuan tidak harus hancur dulu untuk dianggap kuat. Jika kamu membaca sampai di sini, mungkin kamu juga sedang berada di persimpangan yang sama. Mungkin kamu sedang menyapih anak, mimpi, atau versi lama dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya apakah pilihanmu egois, apakah kamu cukup, apakah kamu akan disalahkan. Izinkan cerita ini mengatakan satu hal padamu. Kamu tidak sendirian. Tidak semua orang akan mengerti langkahmu. Tidak semua orang akan menyetujui pilihanmu. Dan itu tidak apa-apa. Karena hidupmu bukan panggung untuk memuaskan penilaian orang lain. Hidupmu adalah ruang untuk bertumbuh. Pelan, berantakan, tapi nyata. Terima kasih sudah tinggal sampai akhir. Jika cerita Ranum menyentuhmu, subscribe dan bagikan, biar lebih banyak orang tahu bahwa kisah ibu, perempuan, dan pilihan-pilihan sunyi seperti ini layak didengar. Sekarang aku ingin bertanya padamu dengan jujur. Menurutmu, Ranum egois atau justru akhirnya berani? Tulis di kolom komentar. Cerita ini mungkin selesai di sini. Tapi percakapannya, mudah-mudahan, baru saja dimulai.